Hai pemirsa, selamat pagi. Senang sekali hari kembali lagi berjumpa dengan saya, Ade Dorcas, dalam acara Obrolan Pagi. Yes, di Obrolan Pagi edisi Selasa 26 Januari 2021, selama 2 jam ke depan saya Ade akan menemani Anda. Seperti biasa, kalau udah ada di Obrolan Pagi, pasti akan dibahas adalah hal-hal yang menarik di sekitar kita. Yes, dan di sini Ade juga nggak sendiri ya, Ade sudah bersama dengan narasumber luar biasa. Pagi-pagi dengerin obrolan pagi sambil lipat kaki, paling enak disanding dengan kopi. Mantep nih ya. Ya, seperti yang sudah dikatakan bahwa seperti biasa di obrolan pagi pasti akan membahas hal-hal yang menarik. Dan kali ini kita akan mengangkat topik tentang penataan infrastruktur tahun 2021. Dan kalau sudah membahas tentang infrastruktur, sudah bisa direka-reka kira-kira siapa yang sudah bersama dengan Ade di Studio Gempol 38 ini. Yes, hari ini Ade sudah bersama dengan Bapak Kadis PUTR, Putu Adipta Eka Putra. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa, Mbak Ade, Rahajeng, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat sekali. Oke, jadi untuk informasi bahwa Pak Adi ini adalah seorang penyanyi ya, Cia. Waduh, ini ngeri-ngeri nih ya sebelahan sama penyanyi gitu ya. Dan sempat juara gitu Pak ya, sempat juara waktu ada lomba karaoke. Kebetulan juara. Saya nggak percaya kebetulan ya Bapak. Memang kayak udah ada bakatnya gitu. Oke, sebelum tanya-tanya nih ya, sebelum kita bahas tentang infrastruktur, mau dong dengerin suaranya Pak Adi dulu. Waduh, gitu ya. Ditodong pagi-pagi ini ditodong. Jadi pagi-pagi udah ditodong nyanyi gitu ya. Tuh kan, di mana lagi kalau bisa dengerin Pak Adi nyanyi. Cuma di sini loh bisa dengerin Pak Adi nyanyi gratisan gitu ya. Kalau di luar sana harus bayar. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Pak Adi nyanyi. Udah siap? Apa namanya? Ref aja ya, ref ya. Oh, boleh ref. Oke, ref aja. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku sepanjang hidup. Sorry ya, agak seret ya. Gak apa-apa, itu keren banget sih untuk pagi-pagi jam 7 udah ditodong nyanyi gitu ya. Belum persiapan, belum latihan, belum pemanasan, tapi udah keren banget. Kalau Mbak Ade minta nggak dikasih nih. Oke. Oh, berarti kalau bukan Ade yang minta nggak, Bapak nggak akan mau gitu ya. Wah, ini ternyata ada. Spesial buat Guntur. Oke, ini spesial untuk Guntur dan pendengar Guntur ya. Oke, kita akan kembali ke topiknya. Ini nanti keasikan kalau nyanyi terus-terusan gitu ya. Oke, jadi infrastruktur dari tahun ke tahun membutuhkan penataan dan perawatan. Hal ini penting agar keberlangsungan pembangunan dapat terjaga pastinya. Dan yes, sekarang kita akan membahas dan langsung tanya-tanya nih ke Pak Adi. Sudah setelah ditodong bernyanyi tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ditodong untuk sharing gitu Pak ya. Oke. Jadi untuk tahun 2021 ini Pak, infrastruktur apa saja yang sedang membutuhkan perawatan dan penataannya? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Yang terhormat pemirsa Guntur semuanya. Jadi selamat pagi semuanya. Kami Dinas PU hadir hari ini di Radio Guntur dalam rangka sharing diskusi terkait dengan penataan infrastruktur tahun 2021. Jadi kita bicara masalah infrastruktur, kita bicara masalah suatu kota. Jadi kota yang bagus, kota yang indah, disupport oleh infrastruktur yang bagus, pasti akan menjadi suatu kota idaman. Nah, kita di Buleleng, kalau kita flashback ke belakang, jadi kita Buleleng pernah menjadi ibu kota Sunda kecil, di mana Belanda sangat bagus sekali menata kota kita. Kita ada hinterland, jadi di selatan kita punya Pancasari, dengan hulu kita di sana. Ada 2 danau yang harus kita wajib support dan lindungi. Danau Boyan dan Danau Beratan. Itu Twin Lake. Twin Lake ini nggak ada di tempat lain. Di Bali cuman kita doang yang punya. Bahkan kita yakin juga secara nasional nggak ada seperti keindahan seperti Twin Lake ini. Kemudian di daerah timur ada Kubu Tambahan.
sebagai pintu masuk sebelum masuk Singaraja. Di daerah barat kita punya Seririt, yang merupakan kota terbesar perpaduan dari Groga dan Busumbiu. Pertemuannya di Seririt. Ketiga center ini kita akan perkuat di sana, termasuk juga di kota. Di kota sekarang sudah ada pasar Banyuasri. Jadi pasar Banyuasri sebagai pasar tradisional yang nanti akan segera beroperasi. Jadi tanggal 28 besok, 28 Januari akan diplas-pas. Setelah itu pedagang bisa masuk. Jadi tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Pedagang-pedagang lama yang sudah punya hak untuk sewa ruko, los dan kios bisa masuk ke dalam setelah pasca dari laspas ini. Untuk peresmian masih mencari hari baik. Mudah-mudahan nanti seizin Pak Bupati rencananya akan dilaksanakan pada saat HUT Kota Singaraja. Setelah Banyuasri beres, kita juga akan di kota luar biasa sekali. Pak Menteri PU bantu trotoar di kota. Hari ini sedang bekerja di lapangan. Di ruas Jalan Ahmad Yani dikerjakan trotoar sepanjang kurang lebih 2,4 km kiri kanan dengan kualitas yang bagus. Jadi setelah nanti selesai akan merubah wajah kota ini. Yang kedua juga tahun lalu kami dengan Pak Bupati ke Jakarta, ke Kementerian PU untuk menata trotoar di daerah Gajah Mada yang selama ini jadi momok ini. Gajah Mada selama sekian puluh tahun nggak disentuh trotoarnya. Masyarakat juga banyak sekali memberikan masukan kepada kita. Memang kewenangan jalan nasional itu. Jadi kita di kabupaten, di PU, kami mengkoordinasikan, bersurat, bertemu, bahkan dengan Pak Menteri langsung, dengan Pak Bupati. Astungkare, di tahun 2021 ini ada surat dari Kementerian PU bahwa trotoar di Gajah Mada ini akan ditangani lewat program multi-years contract. Jadi kemarin karena COVID, jadi sempat ditunda di tahun 2020. Namun di 2021 ini muncul kembali surat bahwa mereka sudah berkontrak secara multi-years. Nanti juga akan merubah wajah kota di ruas Jalan Gajah Mada lebih indah. Namun juga kami lebih awal mohon maaf kepada teman-teman semuanya di lapangan, masyarakat, akan terjadi perubahan akses. Jadi ada timbunan, ada beton yang mungkin kurang rapi selama pengerjaan, dan juga mengganggu nanti arus lalu lintas. Kami coba akan koordinasikan seminimal mungkin untuk menekan kecelakaan seperti itu. Yang kedua, di bidang bina marga tahun 2021 kita juga akan melakukan peningkatan jalan untuk di kota, di Jalan Komodo, Pulau Komodo, yang selama ini juga jadi momok, banyak sekali jalan berlubang karena dilintasi oleh truk-truk berat, truk-truk material dari arah timur membawa material pasir, batu, koral seperti itu, sehingga ruas tersebut agak berat bebannya sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan di sana-sini. Tahun ini kita akan segera perbaiki sehingga akses sana jadi lancar. Kemudian juga di ruas di Celukan Bawang, pelabuhan. Jadi pelabuhan Celukan Bawang selama ini memang jarang sekali mendapat sentuhan. Tahun ini kita sentuh lewat peningkatan jalan, sehingga dari pintu masuk pelabuhan sampai ke Celukan Bawang sekarang nantinya akan jadi mulus kondisinya seperti itu. Lanjut juga di Lebasiung Pancoran dan di Tigawase Umbesendi di Desa Tigawase. Itu semua jalan kabupaten, kewenangan kita di Buleleng dibantu lewat dana DAK dari pusat. Jadi kita memperoleh anggaran kurang lebih 41 miliar untuk jalan dan ada 3 jembatan. Nah, jembatan ini penting sekali karena selama ini jadi momok juga. Kita punya jembatan sudah tua-tua dan kemarin mendapatkan bencana juga di Bungkulan. Jadi ada banjir bandang di Bungkulan, Tukadaya. Selama kurang lebih hampir 3 tahun ini belum dapat penanganan. Tahun ini lewat dana DAK kita pastikan bahwa Tukadaya kita ambil, kita perbaiki sehingga masyarakat mendapatkan akses yang lancar di sekitar desa itu. Yang kedua lokasinya di Bakung Sari Mekar. Jadi jembatan lama yang sudah umur 40 tahun lebih, kondisi di lapangan juga sudah rusak berat. Kita akan tangani segera, kita perpanjang bentangnya kurang lebih 40 meter
dengan lebar kurang lebih hampir 5 meter dan lebih tinggi. Jadi yang selama ini agak curam masyarakat harus full rem di sana, nanti ke depan akan lebih landai. Jadi masyarakat akan lebih safety di sana. Cukup strategis jembatan itu. Yang ketiga, jembatan di Desa Git-Git Wonogiri. Ini adalah jalan alternatif ketika misalnya jalan nasional arah ke Git-Git puncak itu jalan nasionalnya ada longsor, ada kecelakaan, bisa lewat nanti Git-Git Wonogiri. Cukup panjang juga bentangnya 40 meter, jadi menghubungkan desa Git-Git, desa Wonogiri, sangat dekat sekali nanti. Jalannya udah diotmik, cuma tinggal jembatannya aja. Astungkare, mudah-mudahan setelah hujan ini kita akan bisa proses, bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa selesai semua. Iya, ini kayaknya tadi udah dijabarin langsung gitu ya. Padahal belum ditanya satu-satu nih Pak Adi ini emang langsung detail dia menjelaskannya. Dan tadi ada sempat salah fokus gitu ya waktu Pak Adi ngomongnya jembatan tua-tua gitu ya. Ini seperti langsung merenung. Enggak sih, nggak bilang kameramennya tua-tua sih di sini ya. Karena tadi ekspresinya ke depan tuh tua-tua gitu, jadi kayak ngomong gitu gimana nih Pak Adi nyindir gitu nih. Enggak, kalau jembatan memang kita hitung usianya. Jadi ada usia konstruksi namanya, biasanya 30-40 tahun dari sejak awal mereka konstruksi. Terus kita ganti lagi. Jangan sampai jembatan itu istilahnya runtuh sebelum diganti. Nanti ada masyarakat, ada kerugian nanti seperti itu. Nah, kita wajib di PU menjaga itu. Menjaga kestabilan, menjaga kenyamanan, menjaga keamanan pengguna kendaraan antar ruas desa tersebut seperti itu. Itu kewajiban kami. Oke, jadi memang sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan ya, gitu. Betul sekali. Pastinya untuk kenyamanan masyarakat juga gitu Pak ya. Astungkareng gitu. Dan nah Pak, kalau tadi kita sudah dengar gitu ya, selain memang kita juga membangun infrastrukturnya dan memang sebelumnya kita juga sudah punya nih keuntungan-keuntungan lainnya gitu ya. Jadi kayak lokasi-lokasi yang strategis, mungkin hanya kita aja nih yang punya, yang lainnya ini nggak punya, ini salah satu kelebihannya kayak gitu ya. Dan tadi juga ditambah lagi dengan akhirnya ada pembangunan juga untuk pengembangan yang sudah kita punya nih, biar nggak stop sampai di sana gitu ya, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan lagi gitu kan. Oke, mungkin bisa gitu Pak, bisa diklarifikasi, ini udah kayak artis aja klarifikasi ya, tapi diklasifikasikan gitu ya Pak ya. Untuk infrastruktur air itu mungkin seperti irigasi gitu, mungkin bisa dijelaskan gitu. Iya, terima kasih Pak Ade. Jadi terkait dengan masalah air ini penting sekali. Jadi ke depan yang namanya pangan, yang namanya air, yang namanya listrik, itu jadi peran utama. Dari sekarang kita harus amankan itu. Kita di Buleleng sudah membangun waduk-waduk besar. Jadi yang pertama di Titab, daerah barat di Busung Biu. Titab dengan kapasitas kurang lebih 350 liter per detik, ini mampu mengairi 2 kabupaten. Yang pertama Buleleng, yang kedua Jemberana. Wow. Jadi kalau Mbak Ade main ke Gilimanuk, itu dari sini airnya. Dari Bendungan Titab. I see, ya. Jadi kita support air bersihnya lewat Bendungan Titab. Hari ini sudah operasional dengan baik. Sudah penuh tuh bendungan. Yang kedua, sedang dibangun Waduk Tamblang. Sedang konstruksi. Oke, ini berarti sedang dalam pembangunan. Sedang proses ya. Sedang proses dengan kapasitas lebih besar lagi, kurang lebih 500 liter per detik. Mampu mengairi Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Sawan, dan Tejekule. Jadi 3 kecamatan ini disuplai nanti oleh Waduk Tamblang. Sekarang sedang konstruksi, Astungkare tahun 2022 akhir akan selesai. Ke depan Buleleng lebih safe masalah air. Di atas juga ada 2 danau yang secara alami merembes airnya lewat mata air dan juga air terjun, itu kita optimalkan ke depan. Jangan sampai ada air permukaan yang terbuang, sedangkan masyarakat di bawah sangat kekurangan. Yang kedua, ada juga program pengamanan mata air. Jadi mata air di daerah hulu harus kita lindungi, harus kita support lewat program kerjasama kami, penghijauan. Jadi masyarakat selama ini yang pakai air ikut secara langsung nanam pohon. Mereka menjaga lingkungan sekitar di sana. Dan kita di PU mengamankan radius 100 meter dari mata air itu. Karena kalau nggak seperti itu, ke depan takutnya akan hilang mata airnya. Pengalaman kami di lapangan, banyak mata air hilang karena emang kondisi alam.
Jadi ada degradasi lingkungan seperti itu, ada perubahan sistem alam. Makanya dari awal kita harus save semuanya, harus jaga kembali ke alam ini, back to nature. Oke. Back to nature. Akhirnya itu nggak cuma jadi slogan kosong gitu Pak ya, Betul. tapi benar-benar diaplikasikan dan dilakukan. Dan ya seperti share-nya Pak Adi gitu ya, sudah pasti di save gitu ya, pasti ini di save gitu, ini diamankan biar masyarakat nggak sampai kekurangan nanti kan. Dijagain banget ya. Dijaga banget, iya. Dijaga banget ya. Aduh, saya merasa terjaga dari sini. Ya, jadi masyarakat ini sebenarnya nggak usah khawatir lagi gitu ya. Pasti pemerintah akan melakukan yang terbaik. Tapi nggak sampai jangan khawatir juga gitu, tapi ikut juga dalam menjaganya gitu Pak ya, melestarikannya. Kita jangan mentang-mentang pemerintah udah lakukan yang terbaik, udah simpenin air nih buat kita, udah dijagain ya. Kita malah buang-buang seenaknya. Betul Kan sekali. kasihan, cintanya bertepuk sebelah tangan gitu Pak ya. Waduh, jadi sharing di sini nih ya. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Adi ya. Nah, apakah infrastruktur yang dibangun ini merupakan baru atau memang sedang melakukan penjagaan dari yang kemarin sudah ada dan sekarang memang perlu dirawat kembali? Mungkin bisa dijelaskan yang mana-mana saja yang infrastruktur baru dan yang mana yang sedang dirawat kembali atau ditata kembali. Ini kayaknya kalau dijelasin banyak gitu Pak. Ya, silakan Pak Adi. Iya, kalau masalah air itu masalah lama, masalah klasik. Jadi kita dengan masyarakat bersama-sama secara proaktif lintas SKPD ini bersama-sama menjaga sumber-sumber air dulu. Masyarakat harus bijak menggunakan air, harus berbagi. Jadi ketika sumbernya desa A, desa B juga bisa memanfaatkan seperti itu. Ada pola kerjasama antar desa yang diterapkan. Contoh di daerah di Kecamatan Sukasade, jadi sumber air di desa A bisa dipakai oleh desa B, di bawahnya seperti itu. Ada MOU kesepakatan bersama, saling support. Desa pemilik sumber memberikan sumber airnya kepada masyarakat di bawah, yang bawah ikut menjaga keberlangsungan air itu. Yang kedua, pemerintah bangun. Jadi air yang terbuang dibangun, dibuat dam-dam, dibuat bendungan-bendungan dengan skala besar dan kecil atau menengah, dalam rangka menjaga keberlangsungan air ini. Jadi ketika musim hujan, kan air terbuang ini airnya ke laut, kita potong di tengah, kita buatkan titik-titik pengamanan untuk waduk. Ketika musim kemarau itu bisa dibuka airnya seperti itu. Gulanya sebagai daerah pertanian suplai airnya harus kencang di sini, jangan sampai jadi gagal panen seperti itu. Yang kemudian selanjutnya kita juga memelihara jaringan juga. Jadi kita wajib pelihara jaringan itu lewat jaringan, ada air subak namanya, kita pelihara setiap tahun dalam rangka mengamankan sawah-sawah di bawah ini. Kita di Buleleng cukup luas sawah yang harus kita amankan, disuplai airnya dengan baik. Astungkare sampai saat ini masih terjaga dengan baik, walaupun kemarin terjadi juga bencana di daerah Rangdu. Jadi ada sumber air irigasi yang putus, namun kami sudah membuat kajian untuk bisa segera dikerjakan di tahun ini juga seperti itu. Oke, jadi ada yang memang sudah ada dan dirawat kembali gitu Pak ya, dikelola kembali dengan baik gitu. Yang mana yang rusak ya dibenerin gitu ya. Dan memang ada juga pembangunan yang dilakukan gitu ya, yang baru. Dan tadi sempat Pak Adi juga bilang waduk di Tamblang gitu. Itu baru gitu Pak ya, dan masih dalam proses. Ya ini kan ini adalah bukti bahwa aduh, udah deh, nggak usah diragukan lagi gitu ya perhatiannya mungkin, Pak Adi. Mungkin nyambung juga nih, nyambung juga tahun ini. Jadi untuk menjawab permasalahan kelangkaan air di desa di Kecamatan Tejekule, jadi Pak Bupati lewat dana BKK Provinsi, bantuan dari Pak Gubernur, akan membuat pipa distribusi besar, kurang lebih hampir 15 miliar. Sumber air di Air Saneh akan disupport untuk menyuplai kebutuhan air di Kecamatan Tejekule. Selama ini ada kendala di desa Tejekule, di desa Sambirenteng, di desa Tembok, di desa Les, desa Penutukan. Nanti setelah ada pipa besar ini, tahun ini kita kerjakan, masyarakat sana akan lebih merasa nyaman lagi. Karena air kan air kebutuhan primer sekali. Jadi kalau nggak ada air semua susah untuk kehidupan seperti itu. Nah, kami di PU punya tugas seperti itu untuk mensuplai kebutuhan air masyarakat. Sumbernya ada di Air Saneh, tinggal distribusi ke masing-masing desa itu.
Berarti itu yang sekarang sedang juga gencar Betul, untuk betul. dipersiapkan. Tahun ini kita kerjakan. Dan dikerjakan. Dikerjakan gitu, tahun ini. Oke, ditunggu. Ditunggu deh teman-teman di daerah Air Sani gitu ya. Ini sambil pegang-pegang janji dulu nih sekarang. Iya, oke. Jadi Pak, kalau dilihat dari sisi usia, kira-kira infrastruktur yang akan dan mungkin ada sedang dibangun gitu, kira-kira akan berapa lama sih itu bertahan? Ya. Kalau gedung, jadi gedung itu biasanya ada masa garansinya. Ada masa pemeliharaan, ada masa garansi konstruksi. Kalau gedung, garansi konstruksi biasanya 30 tahun minimal. Jadi selama 30 tahun dipastikan bahwa gedung itu akan berdiri tegak di sana. Kalau kurang dari itu, dipastikan itu gagal konstruksi namanya. Nah, kami di PU ketat sekali. Jadi tupoksi kami harus kita jaga demi kelangsungan penggunaan untuk masyarakat. Contoh Pasar Banyumasri. Jadi Pasar Banyumasri ada masa pemeliharaan kurang lebih 2 tahun. Jadi si penyedia, si yang kemarin bangun Pasar Banyumasri punya kewajiban yang akan kita awasi terus selama 2 tahun untuk memelihara kerusakan-kerusakan di gedung tersebut yang tidak disengaja. Misalnya kalau ada kerannya lepas oleh masyarakat, ya itu kewajiban si pengelola gedung, bukan si pembangunnya. Yang kedua, garansi struktur bangunan. Jadi si penyedia memastikan bahwa gedung itu mampu terhadap guncangan-guncangan, entah itu gempa, entah itu dalam skala yang wajar. Gempa atau gangguan pergerakan tanah seperti itu. Makanya pada setiap tahapan kami pastikan bahwa kita ikut awasi. Pasar Banyumasri ketat sekali kita awasi. Kita ada manajemen konstruksi dan juga kita PU langsung juga ngawasin. Setiap tahapan kita cek betul, kita paraf di setiap tahapan, dipastikan bahwa semua beton yang dipasang itu beton fabrikasi. Jadi nggak ada beton manual. Jadi kualitas betonnya terjamin seperti itu. Astungkara mudah-mudahan Pasar Banyumasri jadi pasar kembangan kita semua. Pasar Sobean di Buleleng. Oke. Yes, pemirsa, jadi banyak sekali nih yang mau ditanya-tanya sama Pak Adi gitu ya. Ini kalau bahas infrastruktur ini nggak bisa sejam 2 jam gitu, Pak ya. Betul. Harus berhari-hari kayaknya. Oke, masih ada banyak yang ingin ada tanyakan kepada Pak Adi. Dan nanti juga di segmen kedua kita memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan aspirasinya, pertanyaannya, pendapatnya, atau saran kritik. Disilahkan langsung telepon ke 23455 dan dipastikan narasumber sudah siap di sini ya untuk menjawab semuanya. Tapi kita rehat sejenak setelah iklan berikut ini.